untuk kemarin pertemuan 9 itu kita membahas e-commerce dalam teknologi internet ya. Nah, ini untuk lanjutannya ya. Jadi eh, e-commerce dalam teknologi internet yang kedua itu apa yang akan kita bahas, nanti akan saya bahas ya. Untuk seperti biasanya ya, jangan lupa untuk pengabsenan, kemudian materi sudah saya share. Silakan untuk yang ketinggalan mungkin bisa nanti lihat info ataupun lihat di video kita. Jadi seperti itu untuk perkuliahan mungkin bisa kita mulai ya, agar untuk mempersingkat waktu. Yang kedua ya, e-commerce dalam teknologi internet untuk yang kedua. Nah, ini yang pertama ada e-banking ya. Nah, itu juga termasuk ya penggunaan teknologi internet ya dalam e-commerce, ataupun seperti halnya jasa ataupun e e-banking ini juga semacam seperti halnya untuk e-commerce ya. Nah, sebagai pengantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi interaktif. E-banking ini meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu maupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik termasuk internet ya. Nah, nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti pintar elektronik seperti komputer, PC, PDA, ATM, ataupun telepon ya. Nah, ini juga semakin canggih untuk hal sekarang itu. Banking tentunya lebih simpel kita menggunakan telepon smartphone ya. Itu bisa lebih simpel lagi. Kenapa? Karena untuk handphone sendiri itu bisa dibilang selalu dipegang, selalu dibawa ya. Mungkin kalau kita menggunakan e-banking menggunakan PC komputer itu mungkin tidak selalu on ya. Itu tergantung ya. Nah, kembali lagi ke tujuan ataupun pemanfaatan kita dalam e-banking tersebut. Objektif e-banking menghemat waktu dan tenaga, bebas antrian tentunya ya, karena kita tidak perlu antri di dalam ATM ataupun bank ya. Jadi kita lebih efektif tentunya. Kemudian aktivitas perbankan melalui situs web bank yang bersangkutan itu juga bisa ya. Kemudian kemudahan untuk melakukan transaksi perbankan melalui komputer dan jaringan internet. Dengan adanya teknologi internet tersebut, salah satunya kita mendapatkan kemudahan melalui e-banking ya. Saya rasa mungkin teman-teman juga sudah menggunakan semua ya dalam hal ini ya. Meningkatkan pendapatan berbasis komisi. Nah, ini banyak sekali ya. Ada yang ibaratnya ada lebih murah dibanding dengan yang konvensional misalnya. Kemudian ada berbasis komisi tersebut ya, itu tergantung dari plafon dari bank mana ya yang bersangkutan. Biaya operasional juga menjadi sangat murah karena kita hanya memerlukan jaringan internet saja ya. Tidak perlu kalau kita mau ke bank itu tentunya dengan ada transport, kemudian waktu ya, itu kan lebih mahal dibanding dengan menggunakan e-banking tentunya. Untuk lingkup e-banking sendiri adalah ada ATM. Nah, ini saya rasa semua menggunakan ya. Kemudian phone banking, ada internet banking, ada SMS atau m-banking. Ini adalah lingkup daripada e-banking, itu macam-macam ya. Ini dari kalian mungkin ada yang menggunakan salah satu atau bahkan semuanya. Nah, itu tergantung kebutuhan tentunya. Kita bahas yang ATM dulu, anjungan tunai mandiri ya. Ini fungsinya adalah sebagai informasi saldo. Ada
penarikan tunai, kemudian bisa kita transfer, kemudian pembayaran di e-commerce dan lain sebagainya ya, listrik dan sebagainya, kemudian cash deposit. Nah, ini fungsi daripada ATM tersebut. Bermacam-macam ya. Ada cash deposit juga. Kemudian ada yang kedua, phone banking. Nah, ini transaksi dengan bank via telepon. Informasi jasa produk bank, kemudian informasi saldo rekening kita bisa melihatnya. Transaksi pemindah bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon itu juga berlaku di ATM ya. Kemudian pembelian voucher dan tiket, ada transfer ke bank lain dilayani interactive voice response. Nah, bedanya untuk phone banking ini tentunya kita tidak bisa mengambil uang secara cash ya, karena kita hanya menggunakan transaksi di telepon seperti itu ya. Dan ada berikutnya adalah internet banking, transaksi via internet dengan komputer PC, PDA ya misalkan. Itu kita bisa menggunakan internet banking dari bank yang bersangkutan misalkan ya. Kemudian informasi jasa produk bank ya, kita bisa melihatnya ada di menu di internet banking tersebut. Kita bisa melihat produk-produk banknya ya. Dan informasi saldo rekening tentunya kita bisa melihat saldo kita berapa. Kemudian nanti ada fitur-fitur lain di dalamnya ya, ada transaksi pemindah bukuan antar rekening juga bisa. Kemudian ada pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon. Dan ada pembelian voucher dan tiket, itu juga berlaku tadi di banking tadi ya. Transfer ke bank lain juga tentunya pasti bisa ya. Nah, ini juga sama dengan yang tadi phone banking tadi ya. Bedanya kita tidak bisa mengambil uang secara tunai karena kita menggunakan layanan internet saja dengan melalui komputer maupun telepon yang tadi ya. Ada SMS M-Banking. Nah, saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut daripada phone banking, yakni awal dari phone banking tadi itu awalnya itu kita menggunakan SMS dulu ya, yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Nah, transaksi via internet dengan komputer PC, PDA ya. Informasi jasa produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindah bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon, macam-macam ya, pembelian voucher dan tiket, transfer ke bank lain. Ini walaupun kita menggunakan SMS, kita tetap menggunakan internet ya. Cuma bedanya kita nanti terkoneksi dengan SMS atau pemberitahuannya melalui SMS pada saat kita habis melakukan transaksi misalnya. Ini juga saya rasa sudah pernah ya. Jenis-jenis teknologi e-banking, ada automated teller machine, ATM, computer banking, debit, dan lain sebagainya. Ini silahkan bisa nanti bisa kita bahas ya. Smart card itu apa sih, kemudian EFT dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa jenis dari teknologi e-banking. Hanya ATM saja ataupun internet banking ya. Untuk yang pertama ada ATM ya, automated teller machine, terminal elektronik yang disediakan lembaga keuangan atau perusahaan lainnya yang memungkinkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau pemindah dana. Ini biasa untuk kapasitas ataupun fasilitas ya. Itu tidak hanya satu platform ya. Misalkan ATM A dengan ATM B mungkin bisa ya, dengan catatan mungkin sudah ada kerjasama dan lain sebagainya. Itu ada beberapa yang tidak bisa ya. Itu ATM. Kemudian yang kedua ada komputer banking, layanan bank yang biasa diakses oleh nasabah melalui koneksi internet ke pusat data bank untuk melakukan beberapa layanan perbankan, menerima dan membayar tagihan dan lain sebagainya. Dan ada debit
or check card ya, ada debit card ya. Kartu yang digunakan pada ATM atau terminal point of sale POS yang memungkinkan pelanggan memperoleh dana langsung dapat diambil dari rekening banknya ya. Jadi ada debit card, biasanya untuk misalkan belanja ya di mall-mall ataupun yang lain. Ada direct deposit, salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi, misalnya pemberi kerja atau instansi pemerintah yang membayar sejumlah dana, misalnya gaji atau pensiun. Melalui transfer elektronik, dana ditransfer langsung ke setiap rekening nasabah itu menggunakan direct deposit ya. Itu juga tentunya adalah salah satu dari teknologi internet ya. Dan ada direct payment, also electronic bill payment. Jadi salah satu bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk membayar tagihan melalui transfer dana elektronik. Nah, dana tersebut secara elektronik ditransfer dari rekening nasabah ke rekening kreditor. Direct payment ini berbeda dari pre-authorized debit ya. Dalam hal ini nasabah harus menginisialisasi setiap transaksi direct payment. Ini lebih ke peminjaman ataupun pembayaran tagihannya. Ada kemudian electronic bill presentment and payment (EBPP) ya. Bentuk pembayaran tagihan disampaikan atau diinformasikan ke nasabah atau pelanggan secara online, misalnya melalui email, catatan rekening bank. Setelah penyampaian tagihan tersebut, pelanggan boleh membayar tagihan tersebut secara online juga. Nah, pembayaran tersebut secara elektronik akan mengurangi saldo simpanan pelanggan tersebut. Nah, itu juga sama ya dengan yang tadi untuk pembayaran tagihan. Yang berikutnya ada electronic check conversion. Nah, proses konversi informasi yang tertuang dalam cek, nomor rekening, jumlah transaksi dan lain-lain ke dalam format elektronik agar bisa dilakukan pemindahan dana elektronik atau proses lebih lanjut. Ini untuk konversi ya. Konversi misalkan nomor rekening, jumlah transaksi dan lain-lain. Ini dalam format elektronik agar bisa dipindah dana elektronik tersebut. Berikutnya ada electronic fund transfer atau EFT, perpindahan uang atau pinjaman dari suatu rekening ke rekening lainnya melalui media elektronik. Ada payroll card. Nah, ini salah satu tipe stored value card yang diterbitkan oleh pemberi kerja sebagai pengganti cek yang memungkinkan pegawainya mengakses pembeliannya pada terminal ATM atau point of sale. Nah, pemberi kerja menambahkan nilai pembayaran pegawai ke kartu tersebut secara elektronik. Dan ada pre-authorized debit atau automatic bill payment ya, bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk mengotorisasi pembayaran rutin otomatis yang diambil dari rekening banknya pada tanggal-tanggal tertentu dan biasanya dengan jumlah pembayaran tertentu. Misalnya pembayaran listrik, tagihan telepon dan lain secara elektronik transfer dari rekening pelanggan ke rekening kreditor, misalnya PLN ataupun Telkom. Ini lebih ke apa ya? Ada semisal ada pinjaman. Nah, di situ dengan menggunakan misalkan rekening kita, akan tetapi kita tidak perlu menyetorkan, asal rekening tersebut isi nanti dengan sendirinya akan tersedot ya. Sistem debit ini biasanya seperti itu. Kalau yang akuntansi mungkin paham ya. Kemudian ada prepaid card, salah satu tipe store value card yang menyimpan nilai moneter di dalamnya dan sebelumnya pelanggan sudah membayar nilai tersebut ke penerbit kartu. Ini sama halnya dengan ATM sebenarnya ya, prepaid card ini. Kemudian ada smart card, salah satu tipe stored value card yang di dalamnya tertanam satu atau lebih chip atau mikroprosesor sehingga bisa menyimpan data, melakukan perhitungan, melakukan proses untuk tujuan khusus, misalnya validasi PIN, otorisasi pembelian, verifikasi saldo rekening, dan menyimpan data pribadi di dalam chip tersebut. Nah, kartu ini bisa digunakan pada sistem terbuka, misalnya untuk pembayaran transportasi publik ya, atau sistem tertutup, misalnya Mastercard atau Visa Netbox, misalkan mau belanja dan lain sebagainya. Nah, ini lebih canggih lagi ya, ini perkembangan ya. Ada smart card di sini karena namanya juga smart card ya, kartu pintar.
Yang berikutnya ada stored value card. Nah, kartu yang di dalamnya tersimpan sejumlah nilai moneter yang diisi melalui pembayaran sebelumnya oleh pelanggan atau melalui simpanan yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan lain. Nah, untuk single purpose stored value card ini, penerbit, issuer, dan penerima akseptor kartu adalah perusahaan yang sama, dan dana pada kartu tersebut menunjukkan pembayaran di muka untuk penggunaan barang dan jasa, misalnya kartu telepon. Limited purpose cards secara umum digunakan secara terbatas pada terminal pos yang teridentifikasi sebelumnya di lokasi tertentu, ya, misalnya vending machine di sekolah-sekolah. Sedangkan multipurpose card dapat digunakan pada beberapa penyedia jasa yang kisarannya lebih luas, misalnya kartu dengan logo Mastercard, Visa, dan logo lainnya dalam jaringan antar bank. Nah, ini bisa untuk bermacam-macam, ya. Misalkan ada yang Mastercard, Visa itu kan bisa buat belanja, bisa buat tunai, kemudian dan lain sebagainya, ya, jaringan antar bank. Oke, selesai untuk pertemuan hari ini, ya, mata kuliah teknologi internet pertemuan ke-10 mengenai e-commerce dalam teknologi internet untuk yang posisi kedua, ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas materi lainnya dengan mungkin saya berikan untuk bocorannya, bukan bocorannya, pemberitahuan informasi saja. Nanti kita akan membahas mengenai pembelajaran dan konsep e-learning, ya. Kalian mungkin sudah pernah juga karena kita perkuliahan online, ya, pembelajaran e-learning itu apa, nanti yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, seperti itu saja untuk perkuliahan hari ini, mata kuliah teknologi internet Universitas Tekkom, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu, ya, tambahan pengetahuan mengenai teknologi internet, ya, penggunaan maupun fungsi daripada teknologi internet tersebut. Terima kasih untuk teman-teman. Saya akhiri untuk materi sudah saya share, ya, silakan di download, bisa di download di Classroom seperti biasanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat baca, selamat beraktivitas. Terima kasih.